Lili Kurnesi. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok Psikologi Industri Organisasi dari materi 9 dan 10. Pengertian, skop, program pelatihan, dan tujuan pelatihan dan pengembangan. Dalam psikologi industri dan organisasi, pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan karyawan agar mampu memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini. Pengembangan mengacu pada upaya jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional individu untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Skop program pelatihan meliputi pelatihan teknis, soft skill, komunikasi kerja, tim, pengembangan kepemimpinan, pelatihan berbasis teknologi, serta pembentukan kompetensi spesifik. Tujuan pelatihan dan pengembangan mengurangi kesenjangan keterampilan, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja, menyiapkan karyawan untuk posisi atau tanggung jawab baru, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Teori pembelajaran. Teori pembelajaran dalam psikologi industri dan organisasi membantu merancang program pelatihan yang efektif. Beberapa teori yang relevan, behaviorisme, pembelajaran melalui penguatan dan pengulangan perilaku yang diinginkan, reward and punishment. Kemudian ada kognitivisme, fokus pada cara individu memproses informasi dengan menekankan pemahaman dan pemecahan masalah. Kemudian konstruktivisme, pembelajaran terjadi ketika individu membangun makna berdasarkan pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Setelah itu, teori pembelajaran sosial, menekankan pentingnya observasi, model, dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Konsep dan prinsip pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam konteks organisasi, pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk mendorong perubahan positif dalam keterampilan, perilaku, atau sikap individu sehingga selaras dengan tujuan organisasi. Prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan pekerjaan, materi disusun secara bertahap untuk memudahkan pemahaman, partisipasi aktif peserta mendorong keterlibatan dan transfer pembelajaran, kemudian umpan balik yang terstruktur meningkatkan efektivitas pelatihan. Selanjutnya, penyusunan metode dan program pelatihan dan pengembangan, analisis kebutuhan, identifikasi kesenjangan keterampilan dan kompetensi, desain program, menentukan metode pelatihan seperti simulasi, studi kasus, pelatihan daring. Kemudian implementasi, pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Setelah itu evaluasi, mengukur efektivitas pelatihan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada pengembangan dan perencanaan karir. Dalam psikologi industri dan organisasi, pengembangan karir melibatkan proses jangka panjang untuk membantu karyawan mencapai tujuan profesional mereka dengan selaras pada kebutuhan organisasi. Kemudian pengembangan karir, aktivitas seperti pelatihan, mentoring, dan coaching yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Perencanaan karir, proses strategis yang melibatkan identifikasi jalur karir, peluang pengembangan, dan sasaran masa depan individu dalam organisasi. Yang terakhir ada evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelatihan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam psikologi industri dan organisasi, evaluasi ini mencakup yaitu reaksi peserta, seberapa puas dan serta terhadap program pelatihan, pembelajaran, tingkat peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta, perilaku, perubahan dalam kinerja atau perilaku kerja peserta, hasil organisasi, dampak pelatihan terhadap produktivitas, efisiensi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, itu saja materi 9 dan 10 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pertemuan 11 dan 12 tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak, berusaha, atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi melibatkan keinginan, kebutuhan,
dan aspirasi individu untuk melakukan sesuatu yang memberi makna atau memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada konsep dasar motivasi. Konsep dasar motivasi mencakup proses yang memengaruhi intensitas, arah, dan upaya seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi dipandang sebagai hasil interaksi antara kebutuhan individu, tujuan yang diinginkan, dan faktor lingkungan yang mendorong perilaku tertentu. Selanjutnya ada teori-teori dasar motivasi. Beberapa teori utamanya, yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua itu ada teori 2 faktor Herzberg, yaitu terdapat faktor pemotivasi atau motivator dan pemeliharaan atau hygiene yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory, yaitu motivasi meningkat ketika individu memiliki tujuan yang spesifik dan menantang. Selanjutnya itu ada teori-teori proses motivasi. Teori proses motivasi berfokus pada mekanisme bagaimana motivasi terbentuk dan memengaruhi perilaku. Contohnya yang pertama itu ada teori harapan atau ekspektansi teori, yaitu motivasi tergantung pada keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan penghargaan. Yang kedua itu ada teori keadilan atau equity theory. Individu termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan secara adil. Yang ketiga itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory, yaitu motivasi meningkat ketika individu memiliki tujuan yang spesifik dan menantang. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan kualitas hidup di tempat kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kenyamanan dan kebahagiaan yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya. Kualitas hidup di tempat kerja mencakup lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan pribadi, sosial, dan profesional, sehingga menciptakan kondisi kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya ada hubungan motivasi, kepuasan kerja, dan imbalan. Motivasi dan kepuasan kerja saling berkaitan. Imbalan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Ketika imbalan sesuai dengan ekspektasi, karyawan cenderung lebih termotivasi, puas, dan produktif. Selanjutnya ada keterlibatan dan komitmen dalam organisasi. Keterlibatan adalah sejauh mana karyawan merasa terhubung secara emosional dan intelektual dengan pekerjaan mereka. Komitmen adalah tingkat dedikasi seseorang terhadap organisasi. Kedua aspek ini sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang termotivasi, loyal, dan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan organisasi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Ulfa Dawiyah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi 13 dan 14. Nah, yang pertama itu ada keadaan fisik pekerjaan dan tempat kerja. Dalam psikologi industri dan organisasi, keadaan fisik pekerjaan mencakup aspek-aspek lingkungan kerja seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, ergonomi, dan tata letak tempat kerja. Kondisi fisik yang baik mendukung kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas karyawan. Nah, selanjutnya itu ada jadwal kerja. Jadwal kerja ini mencakup pengaturan waktu kerja, seperti shift, jam fleksibel, atau kerja paruh waktu. Pengaturan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional, organisasi, dan kesejahteraan karyawan, termasuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kinerja. Kemudian ada iklim dan budaya organisasi. Iklim organisasi adalah persepsi
karyawan terhadap lingkungan kerja, seperti keterbukaan komunikasi, penghargaan, atau dukungan atasan. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan praktik yang dianut organisasi yang membentuk pola perilaku dan interaksi di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan, kekerasan, dan keselamatan di tempat kerja. Kesehatan di tempat kerja mencakup upaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Nah, kekerasan di tempat kerja ini melibatkan perilaku yang agresif, baik verbal maupun fisik, yang mengancam keselamatan. Keselamatan kerja ini merujuk pada pencegahan kecelakaan dan pengurangan risiko di lingkungan kerja. Kemudian ada stres di tempat kerja. Stres kerja adalah respon psikologis atau fisiologis terhadap tekanan di lingkungan kerja, seperti beban kerja yang berlebih, konflik, atau ketidakpastian. Stres yang tidak dikelola dapat berdampak buruk pada kesehatan karyawan, motivasi, dan produktivitas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Soki Marwan. Saya akan menjelaskan pengertian psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana perasaan, pemikiran, dan perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Metode penelitian dalam psikologi konsumen terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah survei. Survei artinya mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada konsumen untuk mendapatkan pendapat atau referensi mereka. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen adalah menguji pengaruh berbagai faktor, misalnya jenis iklan, terhadap keputusan konsumen dalam lingkungan yang terkendali. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah memantau dan mencatat perilaku konsumen secara langsung dalam situasi yang nyata, seperti saat berjalan di toko. Yang keempat, wawancara mendalam. Mendengarkan secara langsung dari konsumen untuk menggali motivasi dan alasan di balik keputusan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan iklan, merek, dan trademark. Yang pertama, iklan. Iklan adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai produk atau jasa mereka kepada konsumen. Tujuan utama iklan adalah untuk menarik perhatian dan membujuk konsumen untuk membeli. Yang kedua adalah merek atau brand. Merek atau brand adalah identitas dari suatu produk supaya konsumen tahu apa itu produk yang dijual. Yang ketiga, trademark atau merek dagang. Ini adalah hak hukum yang memberikan perlindungan terhadap penggunaan nama atau logo tertentu oleh pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan efektivitas iklan sebagai kampanye produk. Yang pertama, daya tarik pesan iklan. Apakah iklan tersebut menarik perhatian konsumen dan mengkomunikasikan pesan dengan jelas? Yang kedua, target audiens yang tepat. Iklan harus menyampaikan kepada audiens yang tepat. Yang ketiga, kreativitas. Iklan harus memiliki kreativitas yang bagus supaya mendapat perhatian dari konsumen. Yang keempat, media yang digunakan. Pemilihan media yang tepat untuk zaman sekarang adalah media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain. Yang kelima, keterhubungan dengan konsumen. Iklan yang menyentuh emosi atau kebutuhan konsumen lebih cenderung berhasil. Selanjutnya, perilaku dan motivasi konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada cara konsumen bertindak dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Motivasi konsumen adalah alasan atau dorongan yang mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan seperti membeli produk. Beberapa jenis motivasi meliputi yang pertama, motivasi fungsional. Apa yang dimaksud dengan motivasi fungsional? Konsumen membeli produk untuk memenuhi kebutuhan praktis. Yang kedua, motivasi emosional. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh perasaan emosi, misalnya membeli barang mewah untuk menunjukkan status sosial. Yang ketiga, motivasi sosial, yang terpengaruh dari teman, keluarga, atau tren sosial. Yang keempat, motivasi psikologis. Konsumen membeli produk untuk merasa lebih tentang diri mereka sendiri, seperti membeli produk perawatan diri untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sekian, terima kasih.